orang banyak yang disesatkan oleh Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 itu menurut abang itu siapa? Matius, bunyinya bagaimana di situ? Matius 24 bang. Jawab Yesus kepada murid-muridnya yang ada di Bukit Zaitun pada kala itu, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, orang banyak yang datang kepada murid-murid Yesus, di luar daripada murid Yesus memakai nama Yesus itu siapa menurut abang? Memakai nama Yesus ya? Ya. Itu kalau saya tidak salah, saya pernah baca itu antikristus kalau tidak salah di situ ya. Benar nggak? Termasuk itu bang, termasuk nanti orang-orang banyak ini yang datang kemudian memakai nama Yesus dan mengatakan kepada orang lain Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan mengaku pengikut, tapi ternyata mereka anti terhadap Yesus itu sendiri. Itu kalau saya tidak salah itu bang ya. Tidak tahu nanti persepsi Bang Zuma nanti. Itu menurut saya itu tentang akhir zaman ya. Tentang akhir zaman di mana nanti di situ begitu banyaknya nabi-nabi palsu. Ya, nabi palsu yang datang menyamar, yang membawa nama-nama Yesus. Itu kalau menurut saya sih Bang Zuma, tidak tahu kalau menurut abang itu penilaiannya. Iya, kalau saya ya silakan bang, silakan. Tapi kalau saya lihat temanya abang ini, orang banyak yang disesatkan Kristus ya, itu maksudnya. Iya, karena itu pesannya, pesan Yesusnya kepada muridnya. Waspadalah kepada. Saya mau meluruskan sedikit itu aja bang. Kalau menyangkut itu di Matius itu isinya itu menyangkut akhir zaman. Jadi begitu banyaknya manusia-manusia kita sekarang yang tidak mengenal ya. Mengenal sih yang Kristus, nama Kristus, tapi perlakuannya sesat gitu. Terjadilah nabi palsu seperti yang Kristus itu sendiri. Baik bang, baik. Kalau saya beda, kalau saya mendudukkan keadaan di Matius 24 itu sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Jadi Yesus pada saat di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang kepadanya dan muridnya kemudian menerima nasihat dari Yesus, di mana Yesus mengatakan, muridnya mengatakan, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu ucapan Yesus kepada muridnya orang Yahudi. Artinya penyesat itu datang kepada muridnya di abad pertama. Penyesat itu datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus dan berkata bahwa Yesus itu adalah Kristus. Mereka orang-orang ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu ya datang kepada murid Yesus. Karena murid Yesus yang diminta waspadalah agar supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat-penyesat ini datang di abad pertama, datang kepada murid Yesusnya. Nah, di luar daripada Yahudi yang datang membawa nama Yesus, sedikit-sedikit Yesus, itu siapa menurut abang yang banyak orang itu? Kalau menurut saya pribadi ya bang, menurut saya pribadi itu siapa yang datang tuh, jadi seperti yang saya katakan tadi, itu menyangkut tentang akhir zaman, di mana di situ nanti begitu banyak setiap agama ya, agama apa saja, mau dari Muslim ke Kristen Katolik, begitu banyak orang menyamar jadi nabi palsu.
Ya, mungkin itu poinnya menurut saya. Tidak terlepas dari Kristen menyamar jadi nabi untuk mengajak muslim misalnya. Dari muslim pun sebaliknya mengajak orang-orang Kristen. Ya, di sini kita tidak tahu itunya ya. Itu tentang akhir zaman, Bang. Berarti Anda nggak paham konteks. Ketika berbicara akhir zamannya, justru Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya akan seperti ini. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang datang kepadamu memakai nama aku, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Nah, pertanyaannya, apakah ada orang di luar Yahudi yang datang di abad pertama mengaku-ngaku murid Yesus, tapi sebenarnya bukan murid Yesus? Jangan kau percaya, itu penyesat. Sebab kalau aku yang datang, aku diikuti oleh tanda-tanda, bintang tak bercahaya, bulan menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bintang-bintang kemudian berjatuhan, bulan tak bercahaya, kemudian akan nampak aku di atas langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Nah, kalau itu belum terjadi, ada orang datang kepadamu memakai namaku, mengaku-ngaku, aku datang kepadanya, aku datang menampakkan diri kepadanya. Jangan kau percaya, kata Yesus. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Kira-kira persepsi Abang Juma, menurut Abang Juma siapa? Ya, orang yang datang memakai nama Yesus itu kan bukan Hindu, bukan Buddha, bukan ateis, bukan Islam, tapi Kristen kan, Bang? Gak ada lain. Memakai nama Yesus di luar Yahudi, ya Kristen. Itu kan nasihat Yesus kepada Yahudi. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan muridnya orang Yahudi di Bukit Zaitun, nah, Yesus menasihati mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Tapi kan mana mungkin Kristen, Bang? Kalau Kristen kan dia pengikut Kristus. Mana mungkin Kristen? Justru itu, kalian membawa nama Yesus karena kalian mengaku pengikut Yesus, padahal bukan. Kalian bukan Yahudi. Nah, begini, kalau menurut saya, Bang, kalau yang namanya pengikut itu kan tidak mungkin palsu. Lah, Yesus Ya, kan? mengatakan ada Yesus palsu kok. Ada pengikut palsu, ada Yesus palsu, ada nabi palsu, ada pengikut palsu. Justru Begini, itu, Abang. Begini, saya mau jelaskan itu, Bang. Begini. Jadi Silakan. semua tentang orang Kristen maupun Katolik, memang ada yang menyamar jadi nabi palsu, yang tidak pernah tahu tentang Alkitab. Jadi membawa nama Yesus. Jadi padahal perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, begitu. Ya, Kristen lah itu. Tapi Kristen lah itu. bukan begini. Semua orang Kristen itu jadi bahwa mereka itu disesatkan oleh Kristus. Oh, salah itu, Bang. Prinsipnya udah salah. Lalu siapa, Bang? Siapa orang banyak itu yang membawa-bawa nama Yesus Kristus kemana-mana? Bisa saja dari agama lain, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Tidak. Bisa, kenapa tidak? Tidak ada orang di luar Kristen yang memakai nama Yesus. Kami Islam memakai nama Nabi Muhammad. Orang Buddha, Siddhartha Gautama, Hindu, Krishna. Yang memakai nama Yesus Kristus siapa? Ya Kristen, Bang. Padahal Iya. Kristen ini bukan Yahudi. Ya, Di luar Yahudi Kristen ini. Gitu, Abangku. Tapi kan nggak mungkin kan dia pengikut Kristus. Yesus tidak mungkin dia menyamar dari palsu. Jadi Lah, Yesus sendiri yang mengatakan kok, Abangku. Iya sih. Tapi kita jangan selalu persepsi bahwa semua pengikut Kristus itu ada nabi palsu. Bukan, no. Kita tidak Jadi, berbicara mengenai nabi palsu dulu. Nabi palsu itu belakangan. Begini, Bang. Begini. Kita berbicara mengenai orang-orang yang datang nyamar-nyamar sebagai pengikut padahal bukan. Kan gitu, Abangku. Iya, ngerti. Tapi jujur saja, Bang, jangankan apa Protestan, saya Katolik, Bang, ya. Jadi saya Ya, juga Yesus bukan Katolik, pengikut Yesus bukan Katolik, Bang. Orang-orang Yahudi bukan Katolik. iya, bukan Katolik sih, iya. Tapi kan yang nama Katolik itu kan pengikut Yesus, iya. Ya, Yesus yang mana? Wong Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik, Abangku.
Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti ada penyesat memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nah, penyesat ini yang mana? Tentu mengajarkan ajaran yang berbeda dengan yang asli. Jadi begini Bang, saya ingin mau jelaskan ke Abang. Jadi, Silakan. tentang penyesat itu Bang, itu namanya, dia bilang begini, waspadalah hai kamu anakku. Begitu banyak roh antikristus yang ingin menyesatkan kalian. Jadi kata antikristus itu memang kalau kita secara kasat mata kita manusia, memang yang datang tuh nanti siapa? Entah Nah, itu kok dari mulut kita. Abangku, Jadi, artinya ucapan itu bukan untuk Kristen. Ucapan Yesus itu untuk orang Yahudi. Islam, Kristen di luar dari kelompok yang menerima nasihat itu. Jadi di antara Yahudi dengan Kristen tidak ada hubungannya. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Waspadalah kepada antikristus. Kristus itu Bang, manusia yang diurapi. Ketika ada kelompok mengatakan Kristus itu adalah Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu bukan Tuhan. Hanya di Kristen yang menganggap Kristus itu Tuhan. Kristus itu adalah Mesias dalam tradisi Yahudi. Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Jadi kalau ada orang menuhankan Kristus atau menuhankan Mesias, berarti dia anti Kristus. Karena orang yang menjadi pengikut Kristus itu adalah orang yang menyembah kepada Elohim, satu-satunya Tuhan. Tidak boleh menyembah kepada Kristus karena Kristus bukan Tuhan. Itu abangku. bukan Yesus gitu. Apanya Bang? Kalau Kristus itu bukan Yesus begitu. Kristus palsu itu banyak abangku, yang datang-datang menyesatkan orang banyak. Yesus katakan Itu saya jelaskan dengan Abang tentang nabi-nabi palsu itu yang saya bilang. Bukan berarti semua orang Kristen itu nabi palsu, bukan. lah, tapi kan kalau tapi saudara, dikatakan oleh Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Apa buahnya nabi palsu itu? Buahnya alias muridnya, pengikutnya bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Kalau kamu menemukan buah-buah itu, maka batangnya akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau sudah ada di Kristen memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, berarti buahnya ya Kristen Bang. Maka batangnya yang harus ditebang. Ya jadi gini Bang, kalau saya sendiri sih Katolik ya. Jadi tidak terlepas dari seperti apa yang bilang itu, mungkinkah itu benar. Tapi ini tergantung setiap manusia pribadi ya kan menurut saya. Kalaupun mereka misal membawa nama Yesus, menyembuhkan orang, membawa nama Yesus tapi perilakunya di luar daripada ajaran, nanti sendiri yang tahu risikonya kan gitu. Itu menurut saya sih Bang. Iya memang Kan gitu gitu. abangku. Cuman Yesusnya Iya. mengatakan kalau sudah nampak buah itu, maka bukan oknumnya, tetapi batangnya yang harus ditebang. Berarti semua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tapi dia berada di luar Yahudi, di luar domba, maka mereka semua akan mengalami itu. Yesus akan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena memang Yesus hanya untuk Yahudi. Makanya saya bilang untuk semua tidak. Itu salah persepsinya. Lah Yesus yang mengatakan begitu. Iya, di luar daripada aku maksudnya, di luar daripada ajarannya dia. Lah Yesus tidak pernah mengajar. Dengar dulu. Silakan. Kalau dia menyamar menjadi Katolik ataupun dia menyamar jadi Kristen misalnya. Tapi kalau dia membawa nama-nama Yesus yang tidak sesuai dengan perilakunya, maka seperti apa yang Abang ngomong tadi, maka akan ditebang dari pohonnya. Dalam arti dalam keluarganya itu ataupun dalam diri pribadinya sendiri itu akan menebang itu, dan sendiri dia akan rasakan apa akibatnya. Itu menurut saya. Matius 7 nomor 15 waspadalah. Matius 7 Bang nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu ini Yahudi, Bani Israel yang hidup bersama Yesus saat itu. Nah, siapa yang datang?
begini bang, kalau seperti yang abang omong, memang sedikit saya pernah baca tentang itu ya. Tapi itu di situ mengatakan bahwa waspadalah kamu hai anakku, begitu banyak roh antikristus namanya, roh antikristus yang ingin menyesatkan kalian. Ya, kalian ini Yahudi. Kalian ini Yahudi, bukan Kristen, bukan Katolik. Yahudi bang. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Kristen. I know. Tapi dalam ajaran kami sebagai orang Katolik itu artinya itu kadang kalau abang pernah mimpi, kalau saya pribadi itu analisanya itu, kalau abang pernah mimpi itu banyak orang yang mendapatkan sesat dalam ajaran sesat, dalam arti mendapatkan mimpi yang membawa nama Yesus. Kadang orang mimpi itu bang bawa nama Bunda Maria dalam mimpinya ataupun nama Yesus, itu pada aslinya itu setan yang menyesatkan hidup kita maksudnya. Nah, begitu. Dan itu saya pernah alami sendiri bang. Begitu juga yang datang kepada Paulus, itu bukan Yesus abangku. Tentang Nabi begini bang. Kalau saya sering dengar ceramahnya Bang Jumat menyangkut Nabi. Jangankan kita omong Nabi dulu Bang Jumat. Kita sekarang saya dengan Abang Juma pun termasuk Nabi bang. Kenapa? Dengar dulu bang. Abang di situ juga termasuk Nabi zaman sekarang. Itu karena kita omong tentang Nabi dulu itu kan Nabi Paulus, Nabi Muhammad, Nabi Lukas dan sebagainya seterusnya. Itu tentang Nabi bang. Dan jadi setiap kita yang namanya manusia tidak ada yang normal bang. Itu kalau mau bilang tentang Nabi. Dan zaman sekarang pun abang dengan saya pun termasuk Nabi loh. Yang bisa menjelaskan abang sendiri benar saya omong Bang Juma. Termasuk Pak Juma juga di situ termasuk Nabi loh. Jangan salah. Bang Juma di situ bisa menjelaskan kepada semua kaum muslim bagaimana cara mendoa yang baik. Dan abang di situ saya luar biasa bisa mempelajari semua tentang Alkitab, itu sudah luar biasa Bang Juma. Bagian dari Nabi lo itu. Iya, abang juga bagian Nabi sekarang. Artinya tidak mungkin semua Nabi tentang Nabi-Nabi zaman dulu itu semuanya mereka tahu. Sama seperti kita zaman sekarang. Ya, banyak yang ngaku-ngakunya tentang Nabi tapi aslinya untuk mempelajari itu lebih dalam nggak tahu dia. Itu menurut saya pribadi sih Bang Juma. Tidak tahu Bang Juma sendiri tafsirnya seperti apa lah. Tapi Jadi kalau gini, saya pribadi, jadi gini bang, kegagalan umat Kristiani itu, umat Kristen itu selalu merasa kalau Yesus berbicara itu Yesus berbicara kepada diri mereka. Padahal semua ucapan Yesus di dalam Bible itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada yang di luar Bani Israel. Tapi Kristen anehnya ketika Yesus berbicara, misalnya, aku akan pergi ke rumah Bapa sebab di rumah Bapa banyak tempat, aku akan menyiapkan untukmu dan aku akan kembali mengambil engkau untuk membawa ke sana. Itu orang Kristen anehnya merasa bahwa Yesus itu sedang berbicara dengan dirinya. Di situ kegagalan Kristen pertama kali itu mereka jatuh itu karena di situ mereka pura-pura nggak mau tahu bahwa itu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi, bukan berbicara dengan Kristen. Sampai semua yang diucapkan Yesus itu seakan-akan Yesus itu bicara dengan orang Kristen. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya nanti ketika dia ketemu pada masa penghakiman diusir. Matius 7 nomor 22 23. Janganlah daripada aku tidak mengenal kalian. ya benar itu. Nah Jadi itu gini, karena bukan Yahudi ngaku-ngaku murid Yesus, gitu bang. begini bang, kalau saya pribadi gini bang, saya bilang saya Katolik, iman Katolik ya. Tidak terlepas dari intinya sekarang menurut saya begini bang, kita semua manusia di dunia ini mau Muslim kah, Hindu kah, Katolik, Protestan, tapi memang kita ini memang yang namanya manusia tidak sempurna bang. Tidak semua memang ya, yang mengenal tentang Allah itu sendiri. Jadi banyak kita sekarang itu contohnya, jangan kenapa bang, saya juga, abang tahu tidak, umur saya ini sudah mau jalan 40.
Tapi saya baru tahu tentang jalan Tuhan itu seperti apa, saya belajar itu mungkin baru 10 tahun. Ya, Dari karena 30 abang tahun ke mana? abang membaca Bible ini seakan-akan Yesus bicara kepada abang kan? Bukan. Padahal itu ucapan untuk orang lain, untuk orang Yahudi. Saya paham. Tapi iman saya yang berjalan. Jadi seperti yang abang bilang tadi itu dari Kristen, itu tidak semua bang. Jadi kita ini tergantung pribadi saja. Hidup mau selamat, mau baik dalam hidup di akhirat, ya sendiri yang rasakan gitu. Memang banyaknya manusia sekarang nabi-nabi palsu bang, menyamar membawa nama-nama Tuhan Yesus seperti yang abang bilang tadi. Bagaimana orang itu bisa menyembuhkan orang lain, padahal bukan iman yang dia miliki, padahal ilmu. Ini juga kita harus jangan 100% menilai bahwa itu hebat. Ya. Orang menyamar-nyamar membawa nama Yesus, padahal aslinya itu bukan doa sih aslinya. Banyak orang membawa itu punya ilmu juga. Kita belum tahu. Ya kan? Karena saya tidak pernah melihat juga yang namanya, paling memang iya Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang mati. Gak ada suaranya bang, gelap, suaranya nggak hilang. Nggak ada suara, suaranya nggak kedengaran. Kita sapa dulu bang ya, saudara Asep. Iya bang. Asep, Iya bang. dari sekte mana bang, agama mana? Kristen. Bisa buka kameranya bang? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kameranya rusak. Oh rusak kamera. Iya. Jadi gimana dong? Orang di sini diskusi pakai kamera. Pakai suara aja. Hah? Pakai suara. Nggak kelihatan gantengnya kalau pakai suara aja. Wih, mantap kali musiknya, wuh. Lagi di bar abang ini. Oke bang, jadi kalau menurut saya sesuai dengan Matius tadi, Matius 24, Yesus di situ berbicara kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen. Orang Kristen inilah yang datang pakai nama Yesus Kristus. Padahal mereka tidak punya hubungan dengan Yesus yang berbicara kepada murid Yesus itu. Itu bang, saudara siapa yang tadi yang turun? Tapi kalau abang mau seakan-akan ya itulah yang terjadi. Karena memang banyak orang yang disesatkan. Gitu. Halo, selamat malam saudara Arjuna. Halo. Saudara Asep, Ya, Bang. Arjuna boleh buka kamera? Iya, siapa banyak orang yang disesatkan oleh yang mengaku Mesias ini, Bang? Di luar agama Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Halo, selamat malam saudara Triple Seven. Yes, Bang Iya. Juma. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari Katolik Protestan. Dari Katolik. Oke, bisa buka kameranya Bang? Bisa, tapi saya sudah Oke. kasih mati lampu di sini, Bang. Nyalakan lagi lah. Nyalakan lagi. Iya. Oke. Nah, gitu dong. Bang Juma. Iya, nyalakan lampunya. Gelap kali. Oke. Kejap.
Ya, udah. Kok lampunya jauh kali? Jangan-jangan ke PLN dulu nyalakan lampu. Halo? Halo. Ya Allah ya Karim. Bah, parah kali bang. Nyalakan aja lampunya. Lampu di kelapa sawit ini kayak gini saja bang. Oh iya, sorry. Nah Ya, gini. jangan marah bang. Enggak marah dong, enggak. Jadi tema kita ini, Anda tahu kalau di dalam agama saudara-saudara Kristen saya bertiga ini, buka aja Asep, buka aja mulutnya, saudara Asep. Saudara tahu bahwa ada yang disebut amanat agung? Amanat agung. Ya, tahu? Amanat kayaknya tak ada lah amanat. Kalau agung ada lah. Amanat agung itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pernah dengar? Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, pernah dengar? Kayaknya ya pernah. Nah, jadi di Bible itu ada perintah untuk diajarkan kami ini umat Islam itu untuk dijadikan sebagai pengikut, jadi murid daripada oknum yang keluar dari kubur, yang bangkit pada hari ketiga itu. Tapi sayangnya kami nggak mau. Kenapa kami nggak mau? Karena sebelum oknum ini mengajar supaya pengikutnya mengajak bangsa lain menjadi pengikutnya, Yesus lebih dulu mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Lalu kemudian Yesus mengajak murid-muridnya untuk paham bahwa waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada penyesat datang memakai nama Yesus Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus untuk kemudian merekrut orang di luar golongannya untuk mengikuti Yesus Kristus itu? Itu siapa bang? Yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus itu siapa? Maaf Bang Juma, maksudnya saya belum mengerti lagi ini. Maksudnya ngomongnya kayak mana ini? Jadi Yesus berpesan kepada bukan gimana? begini, kalau Bang Jumar, kalau mau bicara, saya kan Katolik, kutip saja di Katolik punya. Ya itu Biar saya paham. dalilnya Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus Matius 24 Matius Nomor 24. ya, nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Itu bukan Katolik punya, itu Kristen. Kalau Katolik, kalau Matius 24 gimana bunyinya? Tengok ketambut tanya Lisa kan Bang yang tanya, mau tanya di saya. Ada tidak di situ? Apa? Itu Alkitab saya Katolik punya, ada tidak? Ya itu ada, itulah yang kubacakan tadi. Mana ada bunyinya macam itu? Kau ini manusia dari mana Bang? Lah, memang begitu bunyinya. Kamu aja yang menolaknya. Bukan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Mana Waspadalah, ada bunyinya macam itu, Bang? waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Salah 3 kalimat itu Bang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tengok. Kamu baca betul tidak Alkitab saya? Apa sih orang ini Jangan kau bercanda. Nah, siapa banyak siapa yang kemudian menginginkan menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Yesus Kristus? Ya termasuk saya lah.
Nah, berarti penyesatnya adalah Saya juga. ya begitu. Pantasan Anda hidup di kegelapan, ternyata Anda penyesat. Iya. Kenapa Anda memilih menjadi penyesat? Begini, kenapa saya memilih penyesat? Karena surga itu saya tidak tahu di mana. Bisa tahu, masuk dulu dikubur, suruh temanmu timbun dari atas. Tidak. Yang saya tanya ini, Bang, ini sudah putar balik, bolak-balik dari surga itu sudah berapa kali? Saya bukan luga tambunan. Terus? Tapi surga itu pasti ada, neraka itu pasti ada. Iya, surga dan neraka itu ada. Sudah bolak-balik berapa kali dari sana? Ya belum, karena Pak. kita belum pindah alam. Belum pindah alam. Belum. Oh, yakin banget. Lah, karena pasti neraka surga itu pasti ada. Nggak mungkin tidak ada. Hah? Itu mungkin surganya kalian. Kalau surganya saya tak ada. Waduh, Itu beda dengan kalian. jadi di Katolik nggak ada surga? Enggak ada. Neraka pun enggak ada. Waduh, Iya. Surga sama Ini saya- neraka itu tak ada. Kalau mati dulu. coba, saudara yakinkan saya kalau saya lagi berdiskusi dengan manusia. Kayak gini, karena ngomong kamu itu aku nggak ngerti gitu. Oh, bukan manusia ini. Masa nggak ngerti bahasa saya? Benar, kayak gini. Maksudnya coba buka masker biar kita lihat dulu wajahnya kayak mana. Nah, ini saya manusia ini. Lihat aja fotonya siapa? Lihat fotonya Bopak, itu saya. Mana mulutnya? Bopak atau apa itu? Bopak ya, iya. Lihat aja itu kembaran saya. Ayo, nama sendiri saja nggak tahu. Itu nama saya itu Bang Zuma. Iya, saya tahu Bang Juma. Udah diskusi sama penghuni hutan susah. Sekarang kau cari orang lecek-lecek macam kami baru diskusi. Kalau ketemu orang yang lebih atas kau susah nanti jawabnya. Iya, tapi kau mengakui dirimu beda dek. Bibelmu lah segala macam lah. Macam mana saya mau jawab? Kau Islam, saya Islam. Nah, kau gila berarti. Sekarang mengaku Islam lagi. Mulutmu itu mirip pantai ayam. Halo saudara, silakan buka kamera, kita ngobrol. Jangan gila kayak tadi ya. Ngaku Katolik, ujung-ujungnya ngaku Islam lagi. Lama-lama dia ngaku Yesus juga itu. Ya. Halo. Malam Bang Juma. Malam juga Bang. Buka kameranya Bang. Aduh Bang, aku melihat tadi nunggu Abang naikin aku pakai akun nolong nggak tulus nggak naikin Bang. Ya udah buka kameranya Bang. Ini belum bisa on kan Bang? Kalau nggak tulus bisa. Kemarin itu kan udah jumpa Bang. Iya udah turun dulu, ganti akun dulu baru naik lagi abangku. Kalau nggak tulus ya Bang ya. Siapa? Kalau nggak tulus. Halo nggak tulus. Kalau nggak tulus Bang Juma. Oke, siap. Oke, silakan Bang, diganti akunnya habis itu naik. Halo, Kakak Nona. Ini saudara Arjuna sudah mau syahadat kah? Malam Bang Zuma. Rusak kameranya. Iya, malam. Arjuna di mana? Di Riau Bang. Udah mau syahadat? Saya Islam lah Bang. Iya, terus Bang. Ada yang bisa kami bantu? Ya, saudara kakak. Kakak di mana kakak? Halo? Halo? Mati lampu di sana ya. Halo? Halo? Iya Pak. Iya. Ya, dari Katolik ya? Dari Katolik? Saya dari Katolik. Oke. Kalau abang mau bahas Kristen aja, nggak usah Katolik. Bedanya apa Bang?
Bedanya apa Kristen dengan Katolik? Abang tahu nggak kalau ada perbedaan? Kalau Gimana, abang gimana? tahu Alkitab pasti ada perbedaan. Oh ya. Ya, tapi Katolik dan juga Kristen Protestan itu kan sama-sama bukan pengikut Yesus. Sama aja. Sama pengikut Yesus, tapi ada perbedaannya. Kamu harus Bukan pengikut Yesus, Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi. Nggak pernah diutus di luar Yahudi, dia nggak ada. Maksud saya itu Kristen sama Katolik itu beda. Ya, urusannya Anda itu urusan dapurnya Anda. Di sini kita sedang membahas tentang orang banyak yang disesatkan dengan memakai nama Yesus Kristus, Bang. Satu-satunya Yang mau dibahas ini Kristen apa Katolik atau Protestan? semuanya, pokoknya yang di luar agama ajaran Yesus. Mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, Saksi Yehova, Pantekosta, Karismatik, Mesianik, mesin ketik, semuanya pokoknya. Yang pasti kata Yesus kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka, memakai nama Yesus, dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, Kalau abang mau bahas tentang Kristen sama Edis TV, nggak usah lah bahas-bahas sama orang-orang yang nggak tahu. ya Anda nggak tahu tentang agama Anda. Ya saya tahu, kalau agama saya tahu. Ya udah, mari kita diskusikan begitu, Bang. Nggak ada gunanya kalau mau diskusi sama abang. Kenapa bisa? Takut Karena- ketahuan. Takut Karena nggak ketahuan. bakalan percaya. Lah, kita bahas Bible, isi Bible. Yesus berkata kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus yang keluar dari kubur dan meminta untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu adalah penyesat. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, Yesus berbicara kepada murid-muridnya Bani Israel, orang Yahudi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini, ya, yang kemudian memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus, ya Katolik. Tidak ada yang lain. Waduh, merokok ini, Bang, merokok. Merokok, Abang. Kena pelanggaran. Abang kayak ini, kayak paku salib abangku ini. Sorry ya, Bang ya, saya turunkan karena merokok, Bang ya. Kantor gubernurnya, kantor DPR. Selamat malam, Malam. Pak Jum. Ustaz. Ma, Iya, saudaraku Guguk, apa kabar? minta tolong aku, bah. Minta tolong dulu aku. Iya. Maskernya dibuka itu. Ah, Mas, nah, mas, kamu itu maskernya itu tolong buka dulu. Kita, kenapa bisa? Juma, Iya, tolong. iya. Buka dulu maskermu. Kenapa, buat apa? Gini loh, karena sekarang nggak ada COVID. Enggak, Bang, nanti kalau saya buka masker, bini abang jatuh cinta sama aku lagi. Bang, Aku laki-laki. bininya abang yang jatuh cinta nanti sama aku kalau aku buka masker. Gini loh, kau jangan curang, kau selaku sebagai ustaz. Jangan istriku jadi cinta. Dah, Ya makanya aku hindari, makanya aku pakai masker. tolong. Begitu, Bang. Saya pakai masker, takut nanti bini abang yang kecantol, kan gitu. Halo, selamat malam saudara Stingko. Malam, Bang. Iya, mohon buka kamera.
Sudah kan? Belum. Oh, iya. Dari Katolik, Enggak, Kristen. Kristen, Protestan berarti ya. Iya. Nah, ini ada materi yang sangat menarik ya. Siap. Ya, terkait dengan nasihat Yesus kepada murid-muridnya, orang-orang Yahudi pada saat itu, agar mereka waspada supaya mereka jangan disesatkan. Sebab kata Yesus kepada muridnya Yahudi, akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka orang itu, penyesat-penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, menurut saudara, di luar dari murid Yesus Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus untuk mengajak orang lain menjadi pengikut Yesus Kristus, itu siapa? Selain Yahudi. Yaitu orang-orang yang benci dia pada masa itu. Ya, bagus, pintar. Jadi ada dua kelompok dari Yahudi pada saat Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yang pertama, orang yang menjadi muridnya saat itu. Yang kedua adalah pembencinya. Nah, yang menyalibkan Yesus ini adalah orang yang menjadi pembencinya. Lalu kemudian akibat dari pelakuan yang membenci Yesus ini, mereka kemudian melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Menurut mereka yang membunuh Yesus. Nah, kemudian orang yang tadinya benci kepada Yesus, benci kepada murid Yesus, itulah yang mendirikan agama Kristen ini, yaitu Paulus. Kenapa bukan orang yang menjadi pengikutnya yang mendirikan agama Kristen? Kenapa harus orang yang membencinya gitu? Ya, kalau menurut saya Paulus itu tidak membenci sih. Dia kan ada transformasi kan, dari Saulus menjadi Paulus kan. Awalnya memang dia seseorang yang mengejar dan membunuh pengikut Kristus kan, Bang Suma. Terus setelah itu kan dia mendapatkan mujizat kan, ketemu langsung dengan Kristus kan, dengan Yesus, sehingga dia bertobat kan. Kan ada transformasi di situ. Iya, tapi Yesus justru dengan adanya transformasi yang Anda sebutkan itu menggenapi nubuatan Yesus. Nubuatan yang mana? Matius 12 nomor 43 sampai nomor sampai nomor 45. Ada orang yang bertobat, iblisnya keluar. Lalu setelah iblisnya keluar, iblis itu keluar memanggil iblis yang lain, 7 iblis yang lebih jahat, untuk masuk kembali kepada orang yang bertobat tadi, sehingga orang tadi lebih jahat lagi daripada sebelum dia bertobat. Dan kata Yesus, ini akan berlaku untuk angkatan jahat. Angkatan jahat itu adalah mereka yang diberi tanda kebangkitan hari ketiga. Nah, Paulus menjual kebangkitan hari ketiga itu keluar Yahudi, keluar dari non-Yahudi. Berarti tergenapi nubuatan itu, bahwa ada orang bertobat, tetapi kemasukan iblis lagi lebih parah setelah itu, setelah kejadiannya. Kenapa tergenapi? Paulus ketika dia menjadi Yahudi, dia tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah sampah, tinja. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, Paulus mengajarkan ke dunia bahwa Taurat itu adalah tinja, sampah, kotoran. Nah itu kalau menurut Bang Suma, bahwa Paulus mengatakan kalau itu tinja atau sampah itu dalilnya di mana? Di Alkitab. Filipi 3 nomor 8. Nomor 8. Saya pakai HP nih. Saya buka dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Terjeda. Nggak apa-apa. Entar. Kalau pakai HP nggak kelihatan perikopnya apa gitu. Filipi 3 ayat 8 ya Bang ya? Iya. Boleh Abang lanjut dulu, mungkin saya baca. Iya, Saudara Holong, selamat malam. Buka kamera Bang. Ya bentar ya, aku matiin rokok Bang ya.
Ya, matikan rokoknya biar kita nggak kena pelanggaran. Ya, gimana saudara Holong? Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel agar mereka jangan disesatkan. Maksudnya akan datang orang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sederhananya adalah siapa dari golongan luar dari murid-murid yang datang kepada murid memakai nama Yesus Kristus. Selain agama Anda itu siapa? Nanti aja tanya sama aku, Bang. Ya. Ya itu pertanyaan saya karena Pertanyaan. Yesus kan bersama dengan muridnya orang Yahudi. Kita bukan Yahudi. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya ini, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa orang yang datang kepada murid Yesus, yang bukan murid Yesus, memakai nama Yesus, dan mereka banyak orang? Itu siapa di luar murid Yesus? Para pendeta lah. Nah, itu baru masuk poinnya. Itu masuk karena tidak mungkin ustadz, tidak mungkin juga seorang Buddhis, tidak mungkin ateis. Cuman aku kan jawab pertanyaan abang kan secara logika dari pemikiran aja, Bang. Ya harus, karena kata Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Tidak ada itu dengan iman, kata Yesus. Harus dengan akal. Nah, kita kan harus mendudukkan perkara ini. Kenapa? Kata Yesus nih, ini di abad pertama loh. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan sampai banyak orang itu diantaranya adalah kita. Maka kita harus hati-hati kan? Nah, siapa yang datang kepada anda ini? Ustadz atau pendeta yang datang kepada anda memakai nama Yesus padahal mereka bukan murid Yesus. Itu dulu poinnya. Aduh. Jawab, Bang. Stingko, jawab. Bang, horas Bang. Kan tanya. Oke Bang. Gini, kita sama-sama proses. Bang Suma, izin. Iya, silakan. Coba menanggapi tadi ya yang dalil di Filipi 3 ayat keberapa itu? 8. Ke-8 ya. Nah, kalau dilihat itu kan itu surat Paulus untuk jemaat di Filipi kan. Yeah. Nah, jemaat Filipi itu kan jemaat mula-mula mengenal tentang Kristus begitu. Otomatis barang siapa yang baru mengenal dia itu pasti akan dicampakkan, difitnah dan sebagainya. Makanya dia bilang, memang kalau sudah mengenal Kristus itu untuk kembali ke jalan yang sesat itu pasti akan yang namanya merasa rugi karena dia kalau kita lihat di ayat ke-8 itu kan dia bilang malahan segala sesuatu tuh kuanggap rugi karena ketika mengenal Kristus. Karena apa? Karena pastinya namanya pengikut Kristus itu pasti dibenci begitu. Nah, Saulus kan awalnya itu dia membenci orang Kristen. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, Tuhan datang ke dia, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dia yang menembus dosa dia kan begitu. Akhirnya dia memperbarui hidupnya, dia menjadi pengikut Kristus. Dan dia tahu bahwa ketika dia sudah mengikut Kristus, pasti dia akan difitnah dan dibenci atau membuat dirinya tidak dihargai orang. Kira-kira begitu sih penjelasannya. Oke, baik Bang. Mohon penjelasan saya kunci ya. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa setelah mengenali Kristus yang datang kepada dia, ya kan, hukum yang tadinya ia taati yaitu hukum Taurat itu disangkanya tadinya baik, tapi setelah dia kedatangan Kristus di padang gurun, yang tadinya hukum Tuhan itu dianggapnya sampah karena pengenalannya terhadap makhluk yang ngaku Kristus ini.
Coba kalau kita lihat Kristus yang asli ya bangku. Di data Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Kata Yesusnya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Boleh nggak dihilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil menurut Yesus? Tidak boleh. Izin bang, izin bicara. Ya. Tuhan Yesus dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi kan dia menyempurnakan. Lah, kalau menyempurnakan itu tidak menghilangkan. Sedangkan Paulus setelah bertemu dengan sosok Kristus yang keluar dari kubur itu, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 4, engkau kasih karunia tidak ada samamu jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Yesus Kristus akan lepas darimu. Berarti Paulus mengatakan tidak ada kebenaran. Kalau Anda lihat dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, apa kata Paulus di situ? Tidak ada orang benar karena melakukan hukum Taurat. Coba, itu akibat apa dia sampai berani mengatakan itu? Bahkan sampai mengatakan hukum Tuhan itu tinja, kotoran, sampah, skubalon dalam bahasa Yunani. Apa yang menyebabkan Paulus bisa mengucapkan kata-kata itu? Karena kedatangan Kristus itu tadi. Sementara Yesus yang Kristus asli mengatakan, Matius 5:19, kalau ada orang yang mengajarkan Taurat kepada orang lain, mengajarkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Jadi Kristus yang asli mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat, tapi Kristus yang palsu mengajarkan orang untuk menganggap hukum Taurat itu seperti sampah. Kalau menurut saya tidak sih bang. Malah Yesus sendiri itu dia datang, artinya dia menggenapi hukum Taurat. Jadi kita kalau lihat di Perjanjian Baru itu kan banyak hal perumpamaan toh, kan begitu. Jika ada misalnya ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu, kan begitu. Dia menyempurnakan. Dia tidak meniadakan, apalagi menurut kayak Abang Suma bilang Kristus yang dulu begini, terus Kristus yang sekarang begini, ya tidak. Sedangkan Paulus itu salah satu muridnya. Nah, ini dia masalahnya. Mau dibilang masalahnya. Bentar Bang Juma. Iya, masalahnya itu di situ. Tadi Anda mengatakan ya Bang Stingko, Paulus itu murid Yesus. Iya toh, salah satu murid Yesus bisa dikatakan kan. Yang memilih dia jadi muridnya siapa Bang? Siapa? Betul. Yang memilih dia jadi murid dia sendiri kan, dia mendapatkan, dia bertemu langsung kan. Oke, boleh saya terangkan ini sebentar. Mohon izin Saudara Holong. Boleh saya terangkan yang ini? Saudara, sebelum ada pertemuan antara Paulus, ingat Paulus bertemu tahun 52. Itu tertulis dalam Lukas sendiri. Lukas menulis itu di tahun 62. Sedangkan Paulus mengaku bertemu di sekitar tahun 52. Dia menulis kitab Galatia itu. Sekarang permasalahannya adalah di tahun 33, di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berpesan apa? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Aku harus pergi supaya dia datang. Kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak akan datang. Pertanyaannya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Ya Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang pada Paulus waktu itu kan pertemuan Paulus langsung dengan Yesus kan. Kena di situ. Kena saudara di situ. Karena Yesus sendiri mengatakan bukan aku yang datang, tetapi yang datang adalah penolong lain. Justru Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Penyesatnya memakai nama siapa? Yesus Kristus. Sedangkan yang datang setelah Yesus penolong lain. Disitulah saudara bisa camkan, pikirkan dan renungkan. Kalau masih bisa diselamatkan sih. Saudara Holong ini Katolik, Protestan? Protestan Bang, Protestan. Ini lama-lama dia protes Paulus juga ini. Nah, jadi jelaskan,
Kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak akan datang. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti yang datang setelah Yesus itu seorang, bukan roh, tapi seorang. Yang datang kepada Paulus, roh. Sedangkan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Paulus, andai saja yang datang itu penolong lain, maka siapakah engkau Tuhan? Akulah penolong lain. Itu baru betul sesuai dengan skenario yang disampaikan Yesus pada muridnya. Tapi ternyata mengaku Yesus salah konsep Paulus. Dia nggak baca naskah. Skenario-nya itu dia tidak ikuti Paulus ini. Akhirnya tabrakan dengan ajaran Yesus, malah keciduk. Dia bertemu dengan Kristus, menggenapi nubuat penyesat itu akan datang memakai namaku. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Memakai nama Yesus. Siapa itu kata Yesus? Penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang ini harus memiliki kemudian ketangguhan dalam pengajaran. Dia harus punya konsep, dia harus punya tatanan, dia harus punya perintah, aturan main. Ada perangkat-perangkat yang dia gunakan untuk menyesatkan banyak orang. Harus. Tidak boleh tidak. Kalau hanya datang mengaku, aku bertemu dengan Yesus. Siapa yang mau percaya? Sama ketika saya keluar dari rumah, terus saya bertemu dengan, Bang Suma, apa? Saya bertemu dengan Yesus loh. Siapa yang mau percaya? Tapi supaya dia banyak menyesatkan orang, maka dia harus sempurna di dalam menyesatkan. Termasuk menulis 13 buku, mengaku bertemu dengan Yesus. Kemudian di dalam Matius 24, nomor 24, nabi-nabi palsu, Kristus palsu itu akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Paulus dibekali enggak dengan mujizat-mujizat itu? Dibekali. Bahkan dia anggap dewa Hermes, saking hebatnya mujizat dia. Nah, Yesus menasihatkan muridnya. Makanya ketika Paulus masuk ke Yerusalem kembali, tidak ada yang percaya sama dia. Malah Paulus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus, mohon maaf nih, Paulus bertaubat dari mengajarkan konsep-konsep agama Kristen. Silakan Anda baca. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan tidak bersunat, makan babi dan seterusnya. Itu tertulis di situ dengan jelas. Bahkan anehnya, dia mengajarkan kepada orang Kristen, kurban hanya sekali aja untuk selama-lamanya. Tapi begitu dia balik ke Yerusalem, dia masih berkurban, dia mempersembahkan kemudian persembahan. Coba Anda baca. Jadi Paulus mengajarkan di luar Yahudi beda, begitu kembali ke Yerusalem, kembali ke agama lamanya, yaitu menjadi Yahudi. Tadi dia katakan sampah, tadi dia katakan tinja. Begitu masuk disidang sama imam-imam kepala, apa kata imam kepala? Sekarang juga kau tahirkan dirimu kembali. Ditahirkannya dirinya. Silakan Bang, kalau Abang keberatan, sama-sama kita belajar Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Betulkah Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen? Ya, kalau menurut saya sih Paulus itu salah satu pengikut Kristus. Ya, Kristus betul. Otomatis Saya juga iya. Saya setuju. Tapi Kristus yang mana? Ya, Kristus satu saja. Mau Kristus siapa bilang? Siapa bilang Kristus itu cuma satu? Justru Yesus mengatakan Matius 24 nomor 24. Ini ucapan Yesus kepada Yahudi. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak. Kalau izin Bang, menurut Abang Bang Suma sendiri, Paulus tuh diurapi Tuhan nggak? Diurapi artinya diberikan, artinya ya diurapi atau apa ya kalimatnya oleh Yesus supaya dia memberitakan kebenaran. Menurut Bang Suma? Dia didatangi Kristus. Izin, betul. tadi izin Bang.
Tadi Iya. kan yang pertemuan yang saya maksud itu kan ketika dia mau datang ke Damsyik. Damsyik itu kan di gerbang itu kan dia mendapatkan penglihatan kan. Tuhan datang dalam bentuk penglihatan kepada dia kan begitu. Tapi ingat, Yesus berpesan di dalam Matius 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah, Paulus ke Damsyik, menuju ke Damsyik padang gurun, mengaku bertemu dengan Kristus. Pesan Yesus apa kepada Yahudi? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalian Yahudi enggak? Bukan, makanya kalian percaya. Karena Paulus mengaku dalam suratnya Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku dipilih untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kalianlah itu. Kalianlah ini. Dari mana sumber pengajaran Paulus? Dari Kristus yang ditemui di padang gurun. Apa nasihat Yesus ketika bertemu dengan Kristus di padang gurun? Jangan percaya. Ada enggak orang Yahudi percaya Paulus? Enggak. Makanya 13 surat Paulus, tidak ada satupun dari 13 surat ini ditulis untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Semuanya di luar, di Turki, Antioquia, di Roma, Galatia, Filipi, Pelemon, semua di luar, tak ada masuk ke Yerusalem. Kenapa? Karena Paulus sudah tahu, nggak mungkin laku ajaran saya, nggak mungkin laku di situ, nggak mungkin. Mana mungkin Yesus masih hidup aja ditolak sebagai Mesias, apalagi keluar dari kubur, mau dianggap Tuhan? No, nggak mungkin. Jadi mending saya menjualnya keluar Yahudi, pasti laku. Laku, kenapa laku? Karena Romawi, kerajaan Romawi memang pada saat itu memiliki konsep Helenisme, politeisme, penyembahan kepada banyak dewa. Begitu Paulus datang mengajarkan, ini loh, daripada kau menyembah Zeus, Zeus itu fiktif, mending kau sembah Yesus. Menampakkan diri, memperlihatkan kemudian mujizat di tengah-tengah Bani Israel, bla 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 dan seterusnya. Dan lihatlah saya juga sakti kan. Akhirnya orang itu percaya, orang Roma percaya. Mereka tinggalkanlah kemudian agama lama nenek moyang mereka, penyembah Hercules, penyembah Zeus, menuju kepada penyembah Bapa dan penyembah Anak, Yesus. Itu yang terjadi, Bang. Iya, karena kan Tuhan sebelum dia terangkat ke surga kan dia bilang pergi dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Itu yang keluar dari kubur itu bertentangan dengan Yesus Kristus yang asli berpesan di dalam Matius 10 nomor 5. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Iya, salah satu domba-domba yang hilang ini kan kita ini ya Bang. Oh, tunggu, salah. Iyalah. Salah saudaraku. Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub bukan domba. Makanya ketika Anda lihat di dalam Matius 15, ada seorang wanita non-Yahudi datang kepada Yesus, mengikuti Yesus sambil teriak-teriak dari belakang. Apa kata Yesus kepada muridnya? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tapi wanita itu nggak mau pergi, tetap aja dia dekati Yesus, lalu kemudian dia menghormat, sujud, menghimpun, memohon kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Apa kata wanita luar non-Yahudi ini? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Maka ibu itu anaknya sembuh. Tapi dia tidak berubah menjadi domba, tetap aja anjing. Dan Yesus membenarkan, besar imanmu ibu. Ketika wanita itu mengatakan, betul kami memang anjing dan tidak layak menjadi domba, Yesus mengatakan, besar imanmu, kau memang betul. Jadilah anakmu sembuh. Sembuh anaknya. Tapi tidak pernah mengatakan domba kepada non-Yahudi. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Siapa yang datang kepada Bani Israel di luar Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi? Kalian saudaraku Kristen. Kalian bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi. Kalianlah menggenapi nubuatan itu. Waspadalah kepada mereka. Sesungguhnya mereka bukan domba, tapi serigala yang buas.
Makanya Kristen masuk ke Nusantara ini melalui apa? Misionaris, melalui penjajah. Belanda, Portugis masuk merampas, menjajah di negara kita ini, memperbudak orang, ikut kemudian misionarisnya untuk ketika sudah Nusantara ini meradang, lagi sakit, lagi lumpuh, ya, lagi sedih, lagi trauma, ketakutan, panik terhadap keadaan, diteror, setelah itu jutaan manusia menjadi miskin, jutaan wanita jadi janda, jutaan anak-anak jadi yatim. Datanglah para misionaris menjual Yesus. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus kita. Akhirnya kasihan orang-orang dalam tertekan, suami meninggal ditembak Belanda, anak-anak pada bermatian, rumah sudah dibom. Datanglah misionaris mengkristenkan. Itulah kalian ada. Ya gitu juga sih. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tidak ada orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen. Itu nggak ada. Semua Ya, memang dari beda barat. kan, Yahudi sama Kristus kan beda. Buktinya kan sekarang lihat aja, Kristen sama yang Protestan itu dengan Yahudi kan beda. Nah, sekarang siapa yang menyamar menjadi Yahudi? Yahudi nyamar Yahudi atau non Yahudi nyamar Yahudi? Domba nyamar domba atau di luar domba menyamar domba? Karena di dalam kitab saudara sendiri, di Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel padahal bukan, mereka adalah jemaat iblis. Itu dalil, Bung, bukan di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran udah final memang. Tapi kalau di dalam Bible yang mengatakan itu, dan saudara tidak juga mau, ya saya serahkan kembali kepada saudara. Pikirkan aja Kayaknya di sendiri. Matius 25 itu sudah menjawab semua sih. Matius mana? 25. Iya, silakan. Bahwa Tuhan kan akan datang memisahkan domba dan kambing. Nah, itu dia. Kita ini domba, Bang. Nggak Orang-orang ada. yang di luar itu ya mereka yang nggak percaya Tuhan Yesus yang nggak dipilih. Tidak ada domba di luar Yahudi, Bang. Di luar Yahudi itu bukan domba. Di luar Yahudi itu. Jadi orang-orang yang mengaku pengikut Yesus itu ada dua. Satu domba, satu bukan domba, tapi ngaku domba, tapi dia serigala. Itu. Makanya di Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan begini, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi ketika orang-orang Kristen mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, ternyata yang datang kepada mereka membantu mereka ini bukan anak Maria. Tetapi itu tadi yang datang kepada Paulus, itu juga yang datang membantu teman-teman Kristen pada saat pengobatan, pada saat kebaktian, penyembuhan dan seterusnya. Yesus yang datang kepada Paulus itulah yang kembali datang kepada para pendeta yang memakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal Yesusnya ketika ketemu dengan orang-orang ini nanti, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus mana yang datang membantu orang Kristen pada saat pengobatan? Kalau yang asli mengatakan aku tidak mengenal kalian. Oke. Nah, Silakan. kembali dikit ke belakang, Bang, terkait yang domba yang menurut Abang maksud. Kiasan Abang terkait domba itu seperti apa tuh yang Abang maksud itu? Bani Yakub, semua yang digelari domba itu Bani Yakub, keturunan Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada kandang ini. Maksudnya kandang di luar dari Yerusalem, Aule dalam bahasa Yunani. Siapa domba-domba yang di luar Aule yang dimaksud Yesus? Keturunan Yakub yang sudah disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 5 nomor 12, nomor 13. Sepertiga dari kaummu, dari keturunanmu Yakub akan aku hembuskan ke seluruh penjuru mata angin. Nah, itulah domba-domba yang di luar kandang yang dimaksud, keturunan daripada Yakub yang sudah hidup di bangsa-bangsa asing.
Makanya Yesus mengatakan, pergilah, pergilah, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Kalau Bani Yakub ada di Indonesia, mereka harus ke Indonesia. Makanya agama Yahudi itu, Bang, bukan agama syiar. Orang Yahudi itu tidak mengajarkan kepada non-Yahudi untuk menjadi Yahudi. Itu ajaran aslinya Yesus itu. Dia tidak mengajarkan di luar Yahudi untuk masuk menjadi Yahudi. Enggak, Yesus tidak. Tidak. Sedangkan Kristen ya mengikuti pola yang diterima oleh Paulus. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Mana ada pesan Yesus kayak begitu? Pesan itu muncul nanti setelah Yesus sudah tak ada di bumi. Pesan itu muncul datang ke Paulus di tahun 52. Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah penghibur lain. Paulus mengaku yang datang padanya adalah Yesus Kristus. Dan anehnya, ketika diterangkan dalam kitab saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah penyesat itu adalah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Yesus penginjilan sebagai manusia. Terangkat ke langit sebagai manusia. Datang dari langit turun ke bumi sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti Yesus lain. Karena Yesus manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, Paulus mengatakan, aku menerima Injil, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Wah, kapan Yesus Kristus bukan manusia? Oke, baik Oke. Bang Sumat, terima kasih Baik. untuk waktunya. Baik saudara, Ya. baik saudara. Terima kasih karena artinya saya juga bisa bertemu langsung dengan Bang Suma. Silakan Bang, silakan. Ya, Makasih terima Bang kasih ya. Semoga Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati kita semua ya. Baik, terima kasih. Makasih saudaraku, thank you. Ya.